senang boleh bersama dengan rekan-rekan sekalian untuk boleh hadir di dalam ibadah live pada hari ini. Ya, jarang-jarang saya bisa berkhotbah di pas hari terakhir, ya, di penghujung tahun. Ya, ini satu hal yang istimewa. Terima kasih buat rekan-rekan yang masih hadir di tempat ini. Sebagian mungkin para penjaga Bandung ya, karena nggak kemana-mana. Ya, ataupun juga beberapa rekan-rekan yang berasal dari luar kota yang sedang berlibur di Bandung. Selamat datang di kota Bandung, selamat menikmati kasih Tuhan di akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu What's in a Name. Rekan-rekan, sebagian mungkin tahu bahwa saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di Kota Malang, ya, orang-orang di Malang itu punya satu kebiasaan, ya, yang disebut dengan ini nih, ya, bahasa walikan, ya, atau yang dalam bahasa Indonesia bahasa kebalikan. Apa itu? Ya, yaitu dalam percakapan kita membalik kata yang kita sebutkan, ya, dari belakang ke depan, ngejanya dari belakang ke depan. Misalnya, kalau kita mau pulang, ya, jadinya ngalup, gitu ya. Kemudian kalau mau makan, jadinya nakam. Kurang lebih begitu, teman-teman. Suatu hari di sebuah kampus ada sekelompok mahasiswa sedang berkumpul, ya, di Kota Malang ini, dan mereka lagi balik-balikan nama, begitu ya. Ada yang namanya Budi, jadinya Hidup, ya. Hidup juga orang ini ya. Kemudian Agus, wah, jadinya Suga. Wah, cepat sekali nih ya. Nah, ketika sedang balik-balikan nama itu, ada satu mahasiswi ya yang tiba-tiba kesel waktu namanya dibalik. Kira-kira ada yang tahu namanya siapa? Ya. Namanya ini, teman-teman. Maya. Bagus ya namanya ya. Kalau dibalik menjadi ayam. Ya. Rekan-rekan, ngomong-ngomong soal nama ya, saya teringat seorang sastrawan Inggris bernama William Shakespeare. Ya, saya rasa tidak asing bagi kita ya. Dia ini seorang sastrawan yang membuat banyak sekali drama ya, yang terkenal ya. Hamlet, Romeo and Juliet ya. Dan di dalam satu bagian drama yang dia tulis, yaitu di dalam Romeo and Juliet ya. Juliet pernah berkata yang menjadi tema kita hari ini. What's in a name? Ya. Apa maknanya? Ya. Kalau kita yang jarang mendengarkan kata ini di dalam bahasa Inggris agak bingung ya, what's in a name. Tetapi kalau kita yang tahu dalam bahasa Indonesianya sebenarnya artinya adalah apalah arti sebuah nama. What's in a name, apalah arti sebuah nama. Ya, itu yang dikatakan Juliet. Ya. Ketika dia ya ditentang oleh keluarganya ya, untuk berhubungan dengan Romeo. Dia berkata, apalah arti nama belakangnya ya, sehingga ya nama keluarganya sehingga dia tidak boleh menjalin hubungan dengan Romeo. Dan rekan-rekan sekalian, ketika kita mendengar frase ini ya, what's in a name atau apalah arti sebuah nama, ya, seolah-olah kata-kata ini mengatakan nama itu nggak penting, ya. Nama ya sekedar nama lah ya. Kayak tadi Maya dibalik jadi ayam, gitu ya. Kadang kita juga mempermainkan gitu ya, mempercandakan nama teman kita ya atau yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, namun ya sebagai orang yang lahir di Asia, ya,
kita harus memahami bahwa nama bagi kita itu penting, oleh karena sesungguhnya nama itu adalah harapan ya, dan juga adalah doa daripada orang tua kita. Saya yakin dan pasti ya, setiap kita yang ada di tempat ini memberi nama. Nah, orang tua kita memberi nama kepada kita, itu adalah ada maknanya. Ya. Dan bagi kita yang sudah menjadi orang tua, ketika kita memberi nama kepada anak-anak kita, ya, tidak ada ya yang sembarangan memberi nama kepada anaknya. Ya. Pasti ada maksudnya. Saya memberi nama anak saya yang pertama itu Nathan. Ya. Kenapa? Karena saya dan istri melihat bahwa dia adalah pemberian daripada Tuhan. Ya. Nama menjadi penting karena itu adalah harapan dan doa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, lifter sekalian, bagi orang Asia nama itu penting, lebih-lebih lagi bagi orang Israel. Ya. Bagi orang Israel, nama tidak sekedar doa, tidak sekedar satu harapan, tetapi nama itu merupakan gambaran karakter daripada si pemilik nama itu. Dari nama yang diberikan, kita bisa melihat karakter, kepribadian yang dimiliki oleh si pemilik nama itu. Dan terlebih lagi, ya, nama daripada Allah bagi orang Israel itu sangatlah penting. Dan oleh karena itulah, rekan-rekan sekalian, ketika Allah memberikan 10 perintah Tuhan, dasa tita kepada Musa, pada hukum yang ketiga, yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 7. Ya. Tuhan mengatakan demikian kepada bangsa Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bagi orang Israel nama Tuhan itu penting, ya, dan mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka dengan sembarangan. Ya. Sekarang kita gampang ya nyebut Tuhan gitu ya, atau ya kalau kaget keluar ya J gitu ya. Ya. Tetapi bagi mereka, bahkan menyebut Tuhan pun mereka harus menggantinya dengan Adonai, yang artinya adalah Tuhan atau junjungan. Bahkan ketika para penulis ya atau penyalin daripada kitab-kitab perjanjian lama, kitab Taurat, ya, ahli-ahli Taurat itu mencatat, menulis nama Tuhan. Ya. Ketika mau menulis nama itu, mereka harus mengganti bolpennya dengan bolpen yang baru. Mereka harus mandi terlebih dahulu. Ya, untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Allah. Karena Allah itu adalah pribadi yang luar biasa. Dan oleh karena itulah ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di semak yang terbakar, ia berkata, "Aku adalah aku." Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang unik, pribadi yang tidak tertandingi oleh siapapun di dalam dunia ini. Karena itu dia berkata, "Aku adalah aku." Ya, aku tidak bisa dijelaskan dengan hal yang lain. Aku tidak bisa dibandingkan dengan yang lain karena aku adalah aku. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam Yesus, nama Yesus, bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Rasul Paulus menyatakan kepada orang-orang jemaat di Filipi bahwa Allah meninggikan Kristus, meninggikan Yesus, dan memberikan namanya di atas segala nama. Ini bukan sekedar memberikan sebuah gelar, tetapi nama di atas segala nama ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kehormatan. Allah Bapa memberikan kehormatan kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Dan oleh karena itu di ayat 10 dan ke ayat 11 kita bisa melihat bagaimana karena kehormatan itu segala makhluk di atas dunia akan bertekuk lutut, artinya menyembah Dia dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Mengakui Kristus adalah Tuhan. Dan yang menarik rekan-rekan sekalian, bahwa di ayat ke-9 ini ya, ada diawali dengan satu kata, itulah sebabnya. Ya. Kata itulah, frase itulah sebabnya sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa bagian ayat 9 sampai ayat 11 ini ada korelasi, ada hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Di ayatnya yang ke-6 dan 8, Paulus ya, menunjukkan kepada orang-orang di Filipi, Kristus yang adalah Allah, ya, Dia mengosongkan dirinya, Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Dia yang adalah Allah, ya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, ya, bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Hamba di sini tidak sekedar pembantu seperti pembantu ART di rumah, tetapi hamba di sini adalah seorang budak, menunjukkan manusia yang levelnya paling bawah. Dan dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Salib adalah hukuman yang paling hina pada waktu itu. Dan sesungguhnya ketika Allah meninggikan Yesus, itu adalah sebuah akibat daripada Kristus yang telah merendahkan dirinya. Ya, Allah yang berada di surga menjadi manusia yang tinggal bersama dengan kita. Dia Allah yang jauh, yang transenden, menjadi Allah yang imanen, yang menjadi dekat dengan umatnya. Dan itulah Kristus yang telah merendahkan dirinya, dan Kristus itu pun ditinggikan oleh Allah Bapa. Dan kita bisa melihat di situ pribadi yang merendahkan diri dan kemudian ditinggikan itu adalah disebut di sini adalah Yesus, ya. Supaya di ayat 10, supaya dalam nama Yesus, ya, bertekuk lutut, ya, segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Dan kemudian segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada sebuah nama, ya, yang dimiliki oleh pribadi Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi itu. Ya, ada nama yang Dia miliki. Dan nama itu bisa kita lihat dari kisah-kisah Natal yang tercatat di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Ya, dan kita akan mempelajari apa makna daripada nama, ya, daripada Sang Allah yang menjadi manusia itu. Kita bisa melihat di sini
ada dua nama yang kita lihat, yaitu Yesus dan Kristus. Mari kita lihat bersama ketika malaikat Gabriel datang memberitakan kabar akan lahirnya Sang Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu hadir ke dunia melalui Maria bundanya. Kepada Maria, Gabriel berkata demikian, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nama yang diberikan kepada Allah yang berinkarnasi sebagai manusia itu adalah Yesus. Kita sudah mungkin mengucapkan nama ini berulang-ulang kali, ya. Bahkan kalau kaget kita pun menyebutnya, bisa jadi, ya. Tetapi apakah kita memahami apa makna daripada Yesus? Yesus ini adalah versi Yunani dari kata ini, ya. Yehosua atau yang kita lebih kenal dengan Yosua. Ya. Dalam bahasa Ibrani, ya, Yesus itu adalah Yosua. Ya. Apa arti daripada Yosua? Ya. Yosua itu artinya adalah Tuhan, ini kok loncat ya. Tuhan adalah keselamatan. Yosua atau Yo di depan itu adalah bagian menunjukkan Allah, ya. Yang bagian belakang menunjukkan bahwa dia adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Diftar sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Berikan nama bayi yang engkau kandung dan engkau akan lahirkan itu, bayi laki-laki itu, Yosua atau Yesus." Kenapa Gabriel tidak memberikan nama yang lain? Ya. Karena sesungguhnya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, dia tahu misinya datang ke dunia ini. Misinya ke dunia ini adalah datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh di dalam dosa. Di dalam perjanjian lama kita tahu ada nama Yosua. Yosua adalah pemimpin daripada bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua menghantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mengapa namanya Yosua? Supaya bangsa Israel tahu bahwa oleh karena Allah lah yang menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, dan kemudian mereka tinggal di tanah perjanjian. Dan ketika Allah yang menjadi manusia memilih nama Yosua atau Yesus itu, dia ingin mengingatkan kita bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari dosa, ya, datang kepada terangnya yang ajaib. Dialah sang penyelamat itu. Dialah sang juru selamat yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. Dan Petrus di dalam khotbahnya kepada mahkamah agama, ya, ketika mereka diadili, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat ke-12, dia berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Petrus mengingatkan kita bahwa tidak ada nama lain. Artinya dialah hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan bagi kita. Banyak orang berkata, ya semua agama mah sama.
mengajarkan kebaikan. Betul. Ya. Tetapi tidak semua mereka menunjukkan jalan keselamatan. Hanya Kristus yang menunjukkan jalan keselamatan, yaitu dengan percaya kepadanya. Dan oleh sebab itulah dia berkata, oleh sebab itulah namanya adalah Yesus, Yosua. Tuhan adalah keselamatan. Lifter sekalian, saya tidak tahu berapa lama Lifter sudah berbakti di gereja, entah di Anugerah, entah di tempat yang lain. Dan saya tidak tahu apa alasan Anda datang ke gereja. Apakah sekedar karena orang tua kalian adalah orang Kristen, atau karena KTP kalian adalah orang Kristen, dan saya ya biasa lah ya ke gereja. Ya, hari Minggu ya, dari kecil saya ikut sekolah minggu, remaja, ikut kebaktian remaja, sudah dewasa dan selanjutnya. Ya. Bagi Anda datang ke gereja adalah sebuah rutinitas keagamaan. Namun ingatlah hari ini, ketika kalian mengingat nama Yesus, sesungguhnya dia tidak hanya menawarkan satu ritual keagamaan, tetapi dia menawarkan satu hubungan pribadi yang memberikan keselamatan kepada kita. Ketika kita menyebut nama Yesus, adakah kita tahu dia adalah juru selamat kita? Sudahkah kita sadar dia adalah juru selamat kita? Kemudian di dalam bagian yang lain, di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 11, para malaikat datang kepada para gembala. Ya. Di situ malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di dalam Filipi tadi kita bisa melihat ada nama Kristus di sana, dan kepada para gembala, ya, malaikat juga mengatakan nama Kristus. Kristus itu juga dari bahasa Yunani, ya, yang dalam bahasa Ibraninya itu adalah Mesias. Ya. Kalau kita sebut Mesias dan Kristus itu sebenarnya sama, satu dalam bahasa Ibrani, satu dalam bahasa Yunani. Kristus itu Yunani, Ibraninya Mesias. Maknanya apa Mesias atau Kristus? Maknanya adalah yang diurapi. Dalam adat orang Yahudi atau orang Israel, ya, ada beberapa tokoh, ya, ketika dia akan istilahnya diinisiasi gitu ya, dilantik, ya, untuk menerima jabatan itu, dia akan dituangi dengan minyak di atas kepalanya. Dan itulah yang disebut dengan pengurapan. Ya. Dan ketika orang itu mendapatkan urapan itu, dia dikatakan dialah yang diurapi. Ada beberapa orang yang mendapatkan pengurapan, ya, seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka yang diurapi itu yang pertama itu adalah nabi. Ya. Siapakah nabi? Nabi adalah orang yang memberitakan firman kepada umatnya. Ya. Kita bisa melihat banyak nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memberitakan firman. Musa, ya, datang kepada umat Israel, membawa firman Tuhan yang menolong mereka, yang menyatakan kepada mereka bahwa Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah perjanjian, tanah Mesir ke tanah perjanjian. Yunus diutus ke Niniwe untuk memberitakan bahwa Allah akan memusnahkan mereka jika mereka tidak bertobat.
Itu adalah tugas nabi, memberitakan apa yang firman Allah titipkan kepada mereka. Yang kedua itu adalah imam. Apakah tugas imam? Imam yang pertama itu adalah Harun, dan kemudian keturunannya orang-orang Lewi itu mendapatkan tugas untuk menjadi imam. Tugas imam adalah menjadi perantara bagi umat kepada Allah. Ketika umat ingin mengakui dosanya kepada Allah, ya, pada waktu itu melalui korban bakaran, korban sembelihan, korban binatang. Tugas imamlah yang menjadi perantara umat datang kepada Tuhan, supaya dosa umat itu boleh dihapuskan. Itu adalah tugas daripada imam. Dan yang ketiga yang diurapi itu adalah raja. Apakah tugas raja? Tugas raja adalah memerintah, mengatur segala sesuatu di dalam kerajaan itu, ya. Dan dia memerintah. Listener sekalian, Alkitab mencatat ada nabi yang adalah raja. Siapa itu? Daud. Ya. Ada nabi yang adalah imam. Ya, itu Yesaya. Ya. Orang-orang di dalam Alkitab mereka punya gelar, ya, baik nabi, imam atau raja, tetapi ya, tidak ada satupun yang bisa memiliki 3 gelar itu secara bersamaan. Hanya Yesus yang punya gelar itu bersamaan. Dia adalah nabi. Karena apa? Karena sesungguhnya dia adalah firman itu sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dialah firman itu dan ia memberitakan akan tentang dirinya sendiri. Dan Yesus Kristus itu juga adalah imam karena dia adalah pengantara antara kita dengan Allah. Ibrani mengatakan dia adalah imam besar kita, menjadi perantara kita. Kalau para imam membawa domba sebagai korban sembelihan untuk menghapus dosa, Kristus Yesus membawa dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa umat manusia. Maka dia adalah imam kita. Dia adalah imam besar kita. Dia adalah perantara kita. Dan oleh karena itulah ketika kita berdoa, kita mengalaskannya di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia adalah pengantara kita dengan Allah. Dan wahyu menunjukkan kepada kita, dialah raja di atas segala raja. Karena ketika dunia ini sudah berakhir, dia akan bertahta di atas surga. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan oleh karena itulah Paulus mengatakan di dalam Filipi tadi bahwa semua lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku dia adalah Tuhan. Karena dia adalah sang nabi, sang imam dan sang raja itu. Dialah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mendapatkan penyembahan. Yang kepadanya kita dapat menerima kehormatan. Yang dia mendapatkan kehormatan. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus Kristus? Kristus bagi kita. Apakah dia sekedar pribadi yang memberikan teladan kebaikan? Apakah dia sekedar tokoh yang kita kagumi? Ataukah dia adalah Tuhan kita? Yang ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, kita datang kepada dia. Bukannya kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi datang kepada dia memohon
pimpinan daripada Tuhan, pimpinan daripadanya. Siapakah Kristus di dalam kehidupan kita? Dan nama yang diberikan kepada Allah yang menjadi manusia itu kita bisa lihat ketika Yusuf bermimpi. Malaikat datang kepada dia dan berkata, ini ada kutipan ya sesungguhnya. Di sini dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Perkataan malaikat ini sesungguhnya adalah sebuah kutipan dari Yesaya. Ya, di dalam Yesaya juga dikatakan, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Apakah makna daripada Immanuel? Immanuel itu dari bahasa Ibrani ya, yang seperti ini tulisannya. Ya. Ada dua bagian yang kita bisa lihat. Bagian ini kalau dibaca itu manu. Tulisan Ibrani itu ya terbalik gitu ya nulisnya ya. Dari kiri ke kanan gitu ya bacanya ya. Nah, bagian depan itu manu ya, menunjukkan ya bersama dengan kita. Dan yang di bagian belakang itu adalah El. Artinya adalah Allah. Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Allah yang ada di atas surga itu menjelma menjadi manusia. Dia bukan Allah yang jauh, dia adalah Allah yang dekat, Allah yang tinggal bersama dengan umatnya. Dia menjalankan karyanya di dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Dan kemudian dia naik ke surga. Namun sebelum naik ke surga dia berkata kepada murid-muridnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai saat ini pun Kristus ada bersama dengan kita. Karena sebelum dia naik ke surga, sebelum dia disalibkan, dia berkata, aku akan mengirim seorang penghibur bagimu, yaitu juru selamat yang menyertai engkau. Kristus beserta dengan kita. Ketika kita melewati segala pergumulan, sesungguhnya dia ada bersama dengan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kita merasakan akan kehadiran daripada Kristus? Adakah kita merasakan akan penyertaannya? Mari kita lihat klip berikut ini. Ya, sebenarnya ini sebuah iklan ya, teman-teman. Tetapi saya ingin menyoroti tentang anak kecil tadi. Anak kecil yang dihantar sekolah dan kemudian ditinggalkan oleh papanya. Sebagian kita kadang berlaku seperti anak kecil itu. Ya. Ketika kita melihat ke gerbang, tidak ada papa kita di sana. Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, ya, kita tidak melihat Allah bersama dengan kita. Tetapi sesungguhnya si papa tadi dari samping dia tetap memperhatikan sang anak. Kalau ayah yang adalah manusia yang terbatas, ya, dia memperhatikan anaknya, sekalipun anaknya tidak tahu. Bagaimana dengan Allah kita? Dia maha mengetahui, dia ada bersama dengan kita walaupun kita tidak melihatnya. Tetapi Allah ingin
kita menyadari bahwa Dia ada bersama dengan kita. Hari ini kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita merasakan penyertaan daripada Tuhan? Adakah God with you? Allah bersama dengan engkau. Yesus Sang Juru Selamat itu, Kristus yang diurapi itu, Sang Immanuel yang berserta dengan engkau. Adakah engkau merasakan penyertaannya di tahun yang lalu? Dan ketika engkau merasakan penyertaannya, engkau yakin bahwa Dia akan menyertai engkau juga di tahun yang akan datang. Ketika kita merasa sendiri, ingatlah akan nama Kristus, nama Yesus dan Sang Immanuel. Maka kita tahu Dia beserta dengan kita.